Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, keluarga-keluarga yang berbahagia di mana saja pun berada. Kita berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Minggu 4 Juli 2021, Minggu biasa ke-14. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita ketika ditolak oleh seseorang, atau ditolak oleh kelompok atau siapapun itu? Misalnya ketika kita melamar pekerjaan ke sana kemari, semuanya menolaknya atau tidak menerima lamaran kita. Ketika kita menyatakan cinta tapi ujung-ujungnya ditolak. Bahkan yang paling parah, ketika kita ditolak oleh keluarga kita sendiri ataupun pasangan hidup kita. Kita ditolak karena perbuatan atau sikap yang tidak baik, itu wajar saja. Tapi kalau kita ditolak sementara yang kita lakukan adalah kebaikan, itu sangat menyakitkan. Tentu ada berbagai macam perasaan yang bercampur aduk dalam hati dan diri kita. Ada yang merasa marah, jengkel, sakit hati, benci, bahkan putus asa, frustrasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu lumrah karena bagi manusia, siapapun dia, pasti menginginkan perasaan ingin dicintai, ingin diterima, dan ingin dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini kita dengar mengisahkan tentang Yesus
yang sedang mudik atau pulang ke kampungnya, yaitu ke Nazaret. Namun ternyata reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus justru berupa sebuah penolakan. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Bukankah sebaliknya mereka harus berbangga karena seorang nabi dan Mesias justru dibesarkan di kota mereka? Mereka itu orang-orang sekampung halamannya yang seharusnya mengenal dengan baik Yesus selama ini. Mereka mestinya menjadi orang-orang yang akan mendukung karya Yesus. Bukankah biasanya warga desa atau kota tempat seorang tokoh berasal akan mendukung habis-habisan apabila tokoh tersebut sedang ikut berlomba atau bertanding di suatu turnamen atau apa saja itu yang sifatnya perlombaan dan persaingan? Kita ingat saja contoh bagaimana warga mendukung putra atau putrinya atau sekampungnya, satu daerah, ikut dalam perlombaan bernyanyi, misalnya Indonesia Idol, atau dalam pemilihan-pemilihan DPR, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Pada kasus di Nazaret lain, apa yang dialami oleh Yesus di kota kelahirannya sangat bertolak belakang dengan yang biasa kita lihat dan saksikan di daerah-daerah kita yang mendukung satu kampung putra-putrinya yang berasal dari satu daerah. Tapi apa yang dialami oleh Yesus bertolak belakang dengan yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Seorang ibu, bagaimana pula perasaannya Ibu Maria ketika menyaksikan Yesus yang diusir dan bahkan mau dibunuh itu? Kiranya juga tidak sedikit orang yang menyimpan kekaguman kepada Yesus. Namun kini mereka harus menyaksikan sendiri hal yang amat menyakitkan dari seorang warga dari kampung Nazaret. Diusir dan bahkan diancam untuk dibunuh. Bisa dibayangkan betapa Bunda Maria, saudara-saudara Yesus, dan para pengagumnya tentu sedih yang luar biasa. Yesus seolah-olah gagal dalam pewartaan di kampung halamannya. Yesus heran dengan sikap penolakan dan ketidakpercayaan orang-orang sekampungnya. Pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mengapa Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya di Nazaret? Penginjil Markus memberikan kepada kita sebuah alasan, yaitu karena Yesus hanya seorang anak tukang kayu yang sederhana, anak dari seorang wanita yang sederhana. Bagaimana mungkin memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa itu? Maksud dari penginjil Markus menampilkan alasan ini karena mau menyampaikan pesan kepada kita
betapa Yesus menghayati suatu syarat yang paling pokok, menjalankan suatu karya pelayanan, yaitu kemerdekaan batin atau kebebasan hati. Dalam diri Yesus terpancarlah suatu kemerdekaan batin yang luar biasa. Ia bisa bicara, mengajar dan berbuat dengan bebas sesuai dengan kebenaran yang harus ia wartakan, yakni kerajaan Allah. Yesus tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang-orang di sekitarnya, bahkan dari orang-orang yang berasal dari suatu daerah. Yesus tidak mencari popularitas atau penggemar. Yesus tidak ambil peduli terhadap pencemaran nama baiknya. Dan ia tidak peduli dengan reaksi orang menjadi suka atau mengagumi atau sebaliknya marah atau bahkan membencinya. Pada saat berkarya itu, Yesus tidak memilih apa yang menguntungkan posisinya atau apa yang memberikan keuntungan, macam-macam hal untuk dirinya, entah keuntungan sosial, ekonomi, politik, ataupun psikologis. Yesus hadir dan tampil sesuai dengan tugas yang diberikan Bapanya. Ia berkarya siang dan malam untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsanya. Disitulah Yesus bersikap merdeka atau lepas dari segala tekanan dan hasutan. Dia lepas bebas dan tidak ambil pusing dengan soal kesuksesan, ketenaran, nama baik, harga diri, kehormatan, dan berbagai macam yang biasa dicari orang di dunia ini. Pertanyaan refleksi untuk kita, untuk saya dan untuk saudara-saudara, sudah berapa kali kita menolak Yesus dalam hidup dan diri kita? Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, berapa kali kita menjauhkan Yesus, bahkan menolak Yesus? Banyak pengalaman menunjukkan bahwa Yesus banyak kali ditolak, atau dengan kata yang agak lebih kasar, Yesus banyak sekali digadaikan dan dijual hanya karena cinta. Kita dengar pada saat ini ada orang menjual agama, menjual ayat-ayat kitab suci hanya karena jabatan, hanya karena ambisius yang tertentu, hanya karena uang dan alasan-alasan lainnya. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika kita memperlakukannya demikian. Tentu Yesus sedih dan kecewa. Dalam relasi horizontal antara kita dan sesama kita, mungkin banyak kali kita pun menolak Yesus yang hadir dalam diri sesama kita. Alasannya karena kita lebih cenderung untuk menilai seseorang dari tampilan fisik, apa yang dikenakannya, apa yang dipakainya, dan dari keluarga mana orang itu berasal, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Yesus ditolak di Nazaret
hanya karena orang tuanya adalah orang sederhana, hanyalah seorang anak tukang kayu dan ibu rumah tangga sederhana. Melalui kisah Injil yang kita renungkan bersama hari ini, mari kita membuka pintu hati kita lebar-lebar agar Yesus berdiam selamanya di hati dan di hidup kita. Kita memperlakukan sesama kita dengan sewajarnya, dengan keyakinan bahwa ada wajah Tuhan yang bersinar dalam diri sesama kita. Dengan semuanya itu, bolehlah kita berseru, "Yesus, aku mencintaimu dengan sungguh-sungguh." Amin.